Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Apriani dengan NIM 2017-351 dari kelas Hukum Pidana 2 kelas D. Di sini saya bersama rekan saya Dela akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Yaris, dengan materi substansi pokok dalam video. Yang pertama ada kejahatan terhadap nyawa, dan yang kedua itu ada kejahatan terhadap tubuh. Pertama-tama di sini kami akan membagi tugas di mana saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Selanjutnya rekan saya Dela akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa dalam hukum pidana di Indonesia. Dan saya akan melanjutkan tentang kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP 2010. Sebelum saya menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, di mana peristilahan tindak pidana dipergunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit atau delik dalam bahasa Belanda, dan biasa kita sering dengar criminal act ya, itu biasa dalam bahasa Inggris. Dalam menerjemahkan peristilahan tersebut, dapat bermacam-macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan berbagai macam perundang-undangan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, maka ada guru besar kita pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ya, setahu saya pada tanggal 19 Desember 1955 dengan judul Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Di situ ia mengatakan tidak terdapat istilah yang sama dalam menerjemahkan strafbaar feit di Indonesia. Selanjutnya saya akan masuk pada unsur-unsur tindak pidana. Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi ke dalam dua macam unsur, yaitu pertama ada unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu apa sih? Itu unsur-unsur yang melekat di dalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya. Dan yang dimaksud dengan unsur objektif itu yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah yaitu ada 5. Pertama, ada kesengajaan atau ketidaksengajaan. Biasa tuh kita sering sebut tuh dolus atau culpa. Terus yang kedua itu ada maksud atau formanen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Terus yang ketiga itu ada macam-macam maksud atau okmer yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacht seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Yang terakhir itu ada perasaan takut atau fresh ya, seperti yang diantara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Ada juga unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana terdiri dari 3, yaitu ada pertama sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid, itulah pokoknya ya, biasa sebutan Belanda gak susah ya, Latin gitu gak susah ya. Terus kedua itu ada kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil di dalam kejahatan jabatan, biasanya itu ada tuh menurut pasal 415 KUHP, atau di situ tuh ia mengatakan keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal berapa tuh 398 KUHP. Yang terakhir itu ada kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Jadi dia tuh ada sebab akibat gitu ya. Terus
Oh iya, selanjutnya rekan saya adalah akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa di Indonesia. Dipersilahkan Dela menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Triamawati, NIM 2017-261, kelas Hukum Pidana 2 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan dalam pidana di Indonesia. Yang pertama ada pembunuhan biasa. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP ini merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa ada dua. Yang pertama unsur subjektif, perbuatan dengan sengaja, dan yang kedua unsur objektif, perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain. Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja, yang dimaksud dalam pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP yaitu suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Unsur objektif yaitu dari tindak pembunuhan menghilangkan. Unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP ini. Selanjutnya ada pembunuhan dengan pemberatan. Pembunuhan dengan pemberatan diatur pada pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Perbedaannya dengan pembunuhan biasa dalam pasal 338 KUHP adalah digunakannya redaksi diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dalam pasal 339. Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya, si A hendak membunuh si B. Karena si B dikawal oleh P, maka si A dahulu membunuh si B, lalu dia kemudian melanjutkan membunuh si P, lalu membunuh si B, begitu. Selanjutnya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut Memori Fund tentang pembentukan pasal 340 diutarakan
dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya itu. Selanjutnya yang D, yang selanjutnya pembunuhan bayi oleh ibunya. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 341 KUHP yang bunyinya seperti ini. Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Unsur pokok dalam pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak yang dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan pasal tersebut adalah bahwa perbuatan si ibu ini didasarkan atas suatu alasan, bahwa perbuatannya ini yaitu ada perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya. Selanjutnya ada pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana. Tindak pidana ini diatur oleh pasal 342 KUHP yang berbunyi, seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan, atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Perbedaan pasal 342 KUHP dengan pasal 31 KUHP adalah bahwa pasal 342 KUHP ini direncanakan lebih dahulu. Artinya, sebelum melahirkan bayi tersebut telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-caranya untuk membunuh dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan 341 KUHP, khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan. Hanya si ibu ini tersebut yang mengetahui dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya. Selanjutnya ada pembunuhan atas permintaan sendiri. Tindak pidana ini diatur oleh pasal 344 KUHP yang berbunyi, barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal 344 ini mengatur mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya yaitu permintaan yang tegas dan sungguh atau nyata. Artinya jika orang yang meminta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam perumusan dari pasal 344 ini memenuhi perumusan pasal 338 yaitu pembunuhan biasa. Contoh kasusnya seperti dari pasal 344 KUHP ini adalah jika dalam sebuah pendakian seseorang meminta kepada temannya agar temannya membunuhnya, hal ini disebabkan orang tersebut menderita sakit parah sehingga ia tidak akan ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung. Sementara orang tersebut tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuannya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada penganjuran agar bunuh diri. Tindak pidana ini diatur oleh pasal 345 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun kalau jadi orangnya bunuh diri. Nah, yang diatur dalam pasal tersebut adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk membunuh diri
dan bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dipidana karena kesalahannya apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat pidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain itu bunuh diri dan mati karenanya. Unsur jika pembunuhan diri terjadi merupakan Bijkommende voorwaarde van strafbaarheid, yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang atau dilarang tadi dapat dipidana. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Lanjut ke rekan saya, Nada. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa dalam RUU KUHP 2010. Ada beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam RUU KUHP 2010, yaitu sebagai berikut. Ada pembunuhan biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembunuhan biasa. Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam pasal 572 ayat 1 dan 2 RUU KUHP 2010 dengan rumusan sebagai berikut. Pada ayat 1, setiap orang yang merempas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Ada beberapa perbedaan rumusan tindak pidana pembunuhan biasa ini dengan yang diatur dalam KUHP. Pertama, ada unsur subjektif dari tindak pidana ini tidak disebutkan secara eksplisit, yaitu sengaja sebagaimana disebutkan dalam KUHP. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian ini dikehendaki oleh pembuat, ya pastinya oleh pembuat. Dengan demikian, pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud dengan mematikan seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut pasal ini. Yang kedua, ada saksi pidana. Bagi pelaku tindak pidana ini telah mengenal adanya sanksi pidana minimal khusus 3 tahun penjara dan maksimalnya itu 15 tahun penjara. Adanya ancaman pidana minimum khusus ini merupakan hal baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum dikenal dalam KUHP, namun telah dikenal dalam beberapa perundang-undangan pidana di luar KUHP. Pengaturan sistem pemidanaan baru ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya. Yang terakhir itu ada di samping itu ada RUU KUHP 2010 telah memasukkan tindak pidana pembunuhan dengan korban yang ada hubungan darah dengan pelaku, yaitu terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan ditambah dengan sepertiga. Hal ini belum diatur dalam KUHP. Adanya pemberatan pembinaan terhadap tindak pidana ini didasarkan pertimbangan adanya hubungan antara pembuat tindak pidana berkewajiban memberi perlindungan terhadap korban. Terus yang tadi kan ada pembunuhan biasa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembunuhan dengan pemberatan. Pembunuhan dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 572 ayat 3 KUHP, yaitu di sini dikatakan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang diperbolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan ini hampir sama pengaturannya dalam KUHP. Perbedaannya itu pada sanksi pidana minimum khusus itu 5 tahun penjara. Terus ada juga pembunuhan berencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana diatur tuh dalam pasal 573 RUU KUHP 2010 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama itu 20 tahun. Paling lama 20 tahun, lama banget ya. Pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan berencana dalam RUU KUHP sama seperti KUHP sih, dengan perbedaan biasanya di ancaman pidana minimum khususnya itu 5 tahun penjara. Perbedaannya itu sih, RUU KUHP sama di KUHP-nya. Terus ada juga pembunuhan bayi oleh ibunya. Jahat juga ya, pembunuhan bayi oleh ibunya, kejam. Itu diatur dalam pasal 574 yang bunyinya tuh kayak gini nih. 574 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya berbunyi, seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun. Ayat 2 berbunyi, orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipandang sebagai melakukan pembunuhan. Pengaturan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya dalam RUU KUHP ini hampir sama dengan KUHP, dengan ancaman pidana setahu saya itu maksimal 7 tahun. 7 tahun penjara, namun terdapat sedikit perbedaan sih dengan RUU KUHP sama KUHP itu adanya ancaman minimum khusus tuh 1 tahun penjara. Sedikit perbedaan sih di situ. Terus ada pembunuhan atas permintaan sendiri. Ada juga ya pembunuhan permintaan sendiri. Itu tindak pidana ini diatur dalam kayaknya pasalnya berurutan. Seingatku tuh berurutan dari pasal 575 RUU KUHP 2010. Di sini berbunyi, setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 9 tahun penjara. Wow. Perbedaan aturan ini dengan yang ada dalam KUHP pada ancaman saksi pidananya. Dalam KUHP, ancaman pidana untuk pembunuhan atas permintaan sendiri adalah kalau permintaan sendiri itu lebih berat daripada pembunuhan atas permintaan sendiri. Iya, lebih berat. Ancaman pidana untuk pembunuhan permintaan sendiri itu 12 tahun, sedangkan dalam RUU KUHP itu minimum khususnya itu 2 tahun penjara dan maksimum khususnya itu 9 tahun penjara kalau nggak salah. Adapun seorang dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 575 ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat tuh 3 tahun, paling lama itu 12 tahun. Ya, kebayang sih ya. Terus ada penganjuran atau pembantuan orang lain bunuh diri. Pasal 577 mengatur tindak pidana ini, yaitu sini bunyinya, setiap orang yang mendorong, membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 ya. Itu di sini bunyinya begitu. Terus ancaman pidana dalam pasal ini berbeda dengan KUHP yang mengancam lebih tinggi 1 tahun, yaitu 4 tahun penjara dengan sistem tunggal. Sementara dalam RUU KUHP 2010 ancaman pidananya hanya 3 tahun penjara dan dialternatifkan itu dengan sanksi pidana denda maksimal 75 juta rupiah. Terus ada pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan itu kayaknya yang terakhir ya, pengguguran kandungan ya terakhir. Pengguguran kandungan diatur itu dalam pasal 578 sampai 581 RUU KUHP 2010 yang terdiri dari pertama tuh ada pengguguran kandungan oleh si ibunya sendiri. Tindak pidana ini diatur pada pasal 578 ayat 1 dengan rumusan sebagai berikut. Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jika dibandingkan dengan pengaturan dengan KUHP, ancaman pidana maksimal dalam tindak pidana ini sama. Namun, dalam RUU KUHP 2010 dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda maksimal 75 juta rupiah. Terus yang kedua ada pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung. Jadi mungkin ada pembunuhan, jadi tidak ada izin dari si ibunya, itu pengguguran oleh orang lain ya. Mungkin bisa disengaja, bisa tidak disengaja sih ya. Itu tindak pidana ini diatur dalam pasal 578 ayat 2. Yang tadi kan ayat 1 ya, oleh ibu kandung oleh si ibunya. Yang sekarang ayat 2 RUU KUHP 2010 dengan rumusan ayat 1-nya berbunyi, setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Ayat 3. Ayat 3 itu jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ini bunyi ayat 3, mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Lama ya. Itu yang terakhir. Sekian dari presentasi saya bersama rekan saya Della. Mungkin cukup itu saja. Jika ada pertanyaan mungkin bisa nanti di komentar YouTube-nya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.